wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dwi Saputra, dosen program studi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang saya ampu, di mana mata kuliah evaluasi pembelajaran ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 6. Mata kuliah evaluasi pembelajaran ini memiliki tujuan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam hal merencanakan dan melaksanakan penilaian hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran ekonomi di tingkat SMA atau SMK atau MA. Materi evaluasi pembelajaran memiliki dua jenis, yaitu teori dan praktik. Materi teori terdiri dari ruang lingkup evaluasi pembelajaran, di mana submaterinya berupa konsep evaluasi, penilaian, pengukuran, tes, dan non-tes. Sedangkan yang kedua yaitu tentang konsep penilaian hasil belajar yang terdiri dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Selanjutnya mahasiswa akan melakukan praktik di dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran berupa pembuatan instrumen butir soal yang terdiri dari soal pilihan ganda dan uraian. Setelah itu akan dianalisis validitas reliabilitasnya serta dilanjut analisis butir soal yang terdiri dari tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh. Selanjutnya mahasiswa akan merancang program tindak lanjut dan diakhiri dengan laporan hasil belajar. Mata kuliah evaluasi pembelajaran ini memiliki sumber pustaka yang digunakan mahasiswa untuk menambah informasi. Yang pertama itu evaluasi pendidikan, yaitu edisi kedua, penulisnya Arif Kunto Suharsini. Kemudian yang kedua sumber pustakanya yaitu evaluasi pembelajaran teori dan praktek, evaluasi hasil belajar yang ditulis oleh Rendika Valeri dan Ani Intermediana. Media pembelajaran yang digunakan di dalam perkuliahan evaluasi pembelajaran ini secara umum menggunakan PowerPoint dan ditunjang dengan Learning Management System atau LMS dari Universitas Indraprasta PGRI. Sedangkan kegiatan perkuliahan secara umum itu menggunakan metode ceramah, praktek pembuatan instrumen soal dan perhitungan analisis butir soal, kemudian proyek dan diskusi antar kelompok. Sedangkan penilaian pada mata kuliah evaluasi pembelajaran ini terdiri dari 3, yaitu penugasan dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 30%, kemudian UAS dengan bobot 50%. Pada video ini, demonstrasi proses pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pada pertemuan 14, yaitu materi program tindak lanjut, di mana program tindak lanjut ini sendiri memiliki tujuan untuk memahamkan konsep dasar program tindak lanjut kepada mahasiswa, dan mahasiswa dapat merancang program tindak lanjut dari studi kasus di kelas. Cakupan materi pada program tindak lanjut ini terdiri dari pengertian program tindak lanjut, dasar pelaksanaan program tindak lanjut, dan jenis tindak lanjut. Kegiatan perkuliahan yang dilakukan pada pertemuan 14 materi program tindak lanjut ini nanti yaitu berupa ceramah yang akan dilakukan oleh dosen, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab apabila mahasiswa belum memahami materi tentang program tindak lanjut itu sendiri, dan mahasiswa nanti akan merancang program tindak lanjut dari studi kasus di kelas. Kemudian terkait penilaian di pertemuan 14 ini yaitu materi program tindak lanjut itu didasarkan pada hasil kerja kelompok mahasiswa yang di mana mahasiswa mengerjakan proyek bersama kelompoknya tadi, di mana aspek yang akan dinilai yaitu tentang analisis hasil belajar, yang kedua tentang tujuan program tindak lanjut, yang ketiga tentang rancangan program tindak lanjut, dan yang terakhir tentang evaluasi.
Masing-masing aspek akan dinilai menggunakan skala. Yang pertama skala 4 itu sangat baik, skala 3 itu baik, skala 2 cukup baik, dan skala 1 itu kurang baik. Demikian video pembukaan dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya yang akan saya tampilkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Siang. Dan jadi hari ini kita pertemuan offline ya. Materinya materi tentang materi baru ya. Kan kemarin kan sudah materi hitung-hitungan, ya kan? Sudah apa namanya? Ini ya latihan ya. Latihan apa? Latihan musik. Nah, untuk hari ini materinya teori ya. Hari ini tuh materinya nanti teori. Nanti seperti yang saya kirimkan apa namanya proyek di LMS sudah dibuka. Belum. Itu ada 2 file ya, template untuk proyek PDF sama ini ya, Word ya. Kadang biasanya di LMS nggak bisa kan, di apa namanya di Word-nya kan ya. Oke, sebelum saya mulai ya saya absen dulu ya ini ya. Oke, Ila Lestari hadir. Elfrida. Fadli. Nggak masuk. Kenapa? Amanda. Latifah. Muhammad Adam. Ita Amanda. Dini Fitri. Muhammad Bangsa. Putri Nur Hayati. Raratika. Asila Ananda. Karen Nur Halisa. Tina Yuliani. Alvin Ardias. Muhammad Syahrir. Rikwati Saputra. Naswa Sabila. Ahmad Faris. Rifki Alfiansyah. Ya, itu aja. Mawar Putri. Eko Pastia. Sabna Purpolisa. Sesi Mailin. Pacar Hajar. Tio Singh. Devita. Kelvin. Muhammad Rizky. Aditya. Oke ya, jadi hari ini ya kita lanjut materi ya. Ini nggak hitung-hitungan ya. Ini nanti teori ya. Jadi materinya tentang program tindak lanjut ya. Sebenarnya program tindak lanjut ini itu materi akhir di evaluasi pembelajaran ya. Jadi perjalanannya kok sampai program tindak lanjut itu seperti apa? Perjalanannya itu kan kalau seorang guru itu kan harus buat yang namanya soalan ya. Buat. Terus setelah soal itu dibuat, itu diujikan dulu. Ya, jadi bukan diujikan untuk ngambil nilai siswa ya, tapi diuji dulu validitas, reliabilitas, sama analisis butir soal yang Anda kerjakan kemarin itu ya. Itu bukan nilai itu. Ya, itu bukan nilai akhir dari hasil belajar. Itu baru melihat soal itu nanti efektif nggak digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik ya. Nah, nanti kan ada kriterianya kan ya, ada yang soal valid, ada soal yang nggak valid itu kan ya, ada soal yang daya pembedanya jelek cukup itu kan ya, baik itu kan ya.
itu nanti dipilih yang memang baik ya untuk digunakan mengambil hasil belajar peserta didik ya. Nanti setelah ada analisis tuh soal yang Anda buat, kemudian Anda pilih soal mana yang kiranya efektif untuk digunakan mengambil hasil belajar peserta didik ya. Nah, nanti hasil belajar peserta didik itu diambil oleh guru melalui ulangan sumatif maupun formatif kan ya. Bedanya apa kemarin? Sumatif apa? Sumatif? Bedanya sumatif sama formatif ya. Ya. Terbab ya. Ini sama dengan ya. Nah, setelah guru itu melakukan ulangan atau pengambilan nilai sumatif sama formatif, itu nanti nilai itu tidak langsung diolah ya. Tapi guru perlu melakukan yang namanya program tindak lanjut. Nah, program tindak lanjut itu kalau dalam kondisi real di sekolah ya, ini jarang dilakukan oleh guru. Ya, kadang guru itu ketika mengambil hasil belajarnya peserta didik, itu dia langsung ngolah, ya kan, langsung ngolah hasilnya, kemudian hasilnya langsung ditulis di dalam raport biasanya laporan hasil belajar. Kalau misalkan yang remedi gimana biasanya nilainya langsung diangkat atau dinaikkan. Tapi ada beberapa guru yang melakukan remedial sih, ya. Tapi karena mungkin waktunya itu tidak mencukupi untuk melakukan remedial, biasanya nilainya diangkat melihat dari kehadirannya siswa, keaktifan siswa kayak gitu. Padahal program tindak lanjut itu fungsinya yaitu tadi bisa agar nilai yang awalnya peserta didik itu jelek atau kurang baik bisa menjadi lebih baik. Jadi itu adalah program tindak lanjut ya itu. Nah yang akan kita bahas itu nanti itu ya. Oke, kita perhatikan grafik ini dulu ya. Grafik ini dulu kita perhatikan ya. Kira-kira dari grafik ini itu Anda itu yang Anda pahami tentang grafik ini itu apa? Nilai ya, rentang nilai yang didapat siswa ya. Ini sudah nilai akhir ya, nilai akhir dari hasil sumatif maupun formatif ya. Tentang nilai yang digambarkan dalam bentuk diagram batang ya, diagram batang. Nah, dari hasil nilai ini itu standar ketuntasannya berapa ya? 75. Jadi yang di bawah 75 diapain? Pengayaan. Yang di bawah 75 berarti kan nilainya kan kurang dari standar kan ya? Diapain ibu siswa? Pengayaan. Ya tidak lanjut ya, tidak lanjutnya nanti remedial. Ya remedial. Nah kalau yang siswanya sudah dapat 75 ke atas berarti pengayaan ya. Jadi ada dua jenis tindak lanjut untuk menindaklanjuti standar ketuntasan dari nilai yang diperoleh siswa ya. Kalau misalkan standar standar ketuntasannya siswa itu di bawah 75 berarti harus ditindaklanjuti namanya remedial. Tapi kalau siswa itu sudah mencapai 75 ke atas perlu juga ditindaklanjuti namanya pengayaan. Jadi kapan guru melakukan tindak lanjut itu? Guru itu melakukan tindak lanjut itu kapan? Tergantung guru. Ya, nah kamu di awal semester biasanya guru itu membuat rota-rota gitu kan ya? Nah, memetakan minggu efektif, minggu tidak efektif kan ya? Jadi sebenarnya ketika guru itu memetakan rota-rota untuk melihat minggu efektif, minggu tidak efektif, itu guru itu juga perlu memetakan kapan program tindak lanjut itu akan dilaksanakan.
ya. Tapi sebenarnya kapan guru itu melaksanakan tindak lanjut itu nggak harus pada jamnya dia, ya. Tapi tindak lanjut ini bisa dilakukan oleh guru di luar jam pembelajarannya dia, ya. Jadi guru membuat jam sendiri di luar jam pembelajarannya dia, ya. Entah itu setelah pulang sekolah atau mungkin ketika selesai ulangan, biasanya kan ada kegiatan kelas meeting ya biasanya kalau di sekolah ya. Itu bisa digunakan sebagai program tindak lanjut. Jadi di luar jam pelajarannya dia itu bisa. Ya, kalau minggu efektifnya nggak cukup nih untuk melakukan program tindak lanjut, guru bisa melakukan program tindak lanjut di luar jam pelajarannya dia. Itu ya. Jadi itu maksud dari grafik ini, ya. Nah kemudian sebenarnya program tindak lanjut itu apa sih gitu ya? Program tindak lanjut itu suatu aktivitas atau kegiatan, ya, yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh pendidik atau guru untuk menindaklanjuti hasil belajar peserta didik. Nah, program tindak lanjut itu kan ada dua kan ya, remedial sama yang pengayaan, ya. Jadi untuk apa itu tujuannya? Ini untuk memperbaiki, mempertajam, ya kan, mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan oleh guru, ya. Jadi kapan waktunya? Sebenarnya waktunya tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Alokasi waktunya itu sesuai jam pelajarannya guru. Kalau memang nggak cukup di luar jam pembelajaran. Paham? Itu saja sih materi yang dapat saya sampaikan. Jadi Anda bentuk kelompok, ya kan sudah bentuk kelompok kan? Ya silakan Anda berkelompok-kelompoknya masing-masing, ya. Terus kemudian silakan baca panduan pengerjaan proyek di LMS, ya. Silakan Anda ke kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengevaluasi dari hasil dari kelompok 2. Yang pertama
lagi dari apa namanya? Ya, di yang pertama itu di analisis hasil badannya ini, dia bagian penjelasannya itu di sini menurut kami ini kurangnya apa ya, penjelasan mengenai KKM yang adanya di sini gitu loh, rentang dari nilainya ini gitu loh. Jadi apa namanya, tanggung gitu ya maksudnya. Jadi nggak tahu di KKM itu di mana, karena dia membeda terlalu tengah antara dari 61 sampai dengan 90. Terus juga di rencana kegiatan tindak lanjutnya ini, yang untuk remedial ini apa namanya, yang kegiatan yang dibuatnya ini kan dia remedialnya terfokuskan pada kelompok kecil ataupun individu kalau misalnya dimungkinkan gitu. Sedangkan kalau dari waktu yang diberikan ini kan setiap minggunya hanya 1 jam untuk setiap kali apa namanya pertemuan ya, sekali pertemuan itu selama seminggu dikasih waktu tambahan cuma 1 jam. Sedangkan dengan dilihat tadi rentan yang mungkin masih kurang baik itu kan dari rentan dari 61 sampai 90 ini ya, yang masih maksudnya lanjut KKM-nya di mana, jadinya kurang efektif kalau menurut kita gitu dengan waktu yang cuma 1 jam. Melihat dari evaluasi ini dibikinnya jadi kelompok-kelompok kecil atau malah difokuskan ke individu satu-satu gitu buat di remedialnya, itu jadi kurang efektif untuk waktunya. Terus juga apa namanya, di waktu pelaksanaan remedialnya ini juga nggak dijelaskan di hari apanya atau angka pastinya. Jadi di sini tulisannya hanya misalnya setelah pulang sekolah atau saat jam kosong. Sedangkan dari persyaratannya ini itu setiap minggunya udah pasti kalau ada 1 jam doang gitu buat waktu tambahan itu. Nah, terus juga sama di medianya ini juga nggak dijelaskan secara detailnya juga gitu loh. Misal lembaga kerja ini, maksud lembaga kerja itu apa? Kayak contoh misal mau dibikin soal bentuknya dari aplikasi, nah aplikasinya itu apa gitu. Nah, untuk penglayanannya ini kan ini bentuk dari apa ya? Untuk yang nilainya di atas KKM kan. Nah, sedangkan menurut saya juga kurang, menurut kami juga kurang masuk nih, karena di sini ya di sini malah dibentuknya jadi wawancara singkat atau observasi untuk memahami mengapa siswa kesulitan gitu loh. Sedangkan harusnya ini lebih cocoknya ditaruhnya di remedialnya gitu. Karena pakaian ini kan dia termasuk yang udah lumayan mahal gitu ya, karena udah dari 90 ke atas. Nah, sama yang terakhir untuk evaluasinya juga nggak dijabarin juga nih, hasil dari evaluasinya cuma sekitar 2 baris aja di sini ditulisnya. Jadi kurang apa namanya, rinci mungkin. Iya, untuk kesimpulan kita. Terima kasih. Ada yang akan kelompok 1. Kelompok 1 ini ya? Oh ya. Oke, dari kelompok 3 komentarnya yang pertama itu dari yang analisis hasil belajar, mereka tidak isi ya di bagian ininya nih, nilai 0 sampai 30 berapa semester jadi sampai bawah itu. Terus di bagian grafik itu juga tentang nilainya gak sesuai dengan yang di atas, harusnya dari 0 dia langsung dari 20 siswanya juga hanya sampai 9, harusnya ada 22 siswa. Terus lanjut lagi ke bagian rencana. Bagian rencana, kalau menurut kita di bagian rencana yang remedial itu kan mengerjakan kuis dengan menggunakan media aplikasi Quizzes. Nah, menurut kita itu kurang efektif karena kenapa? Karena kan kalau kita udah tahu ya studi kasusnya itu si gurunya aja menggunakan metode ceramah itu tidak efektif, apalagi kalau mereka jadi mati kan. Nah, apalagi kalau langsung dikasih kuis, mereka pasti makin agak bingung, itu menurut kita. Nah, terus yang ketiga di bagian evaluasi itu kan ada bilang jika masih ada siswa yang belum tuntas, guru akan melakukan bimbingan lanjutan secara individual. Nah, itu tidak dijabarkan bimbingan lanjutannya itu seperti apa. Itu aja sih. Oke, ada yang dibantah apa enggak? Terima. Yang di bagian krisisnya itu Pak, kalau menurut saya, karena kan kondisi ini kan dia si guru ini kan pakai metodenya kan ceramah kan ya Pak ya. Nah, kenapa dikasih krisis ini? Jadi nanti kan ibaratnya ini menjadi hal baru buat mereka, dan itu juga di dalam krisis itu kan. Kalau misalnya dia mengerjakan dan itu salah, itu kan ada langsung jawaban yang benarnya, dan itu juga jadi evaluasi mereka, dan dia juga apa namanya
mungkin lebih paham dengan cara lain gitu loh selain dari ceramah ini gitu. Oh berarti nanti kuisisnya itu diberikan. Ya, kalau ceramah ini itu kan jawabnya dari evaluasi itu Pak ya. Ya berarti di sini mu harusnya kuisisnya dijelaskan ya. Simpelnya di situ kan. Ya. Sudah? Oke. Terima kasih Pak. Jadi lingkungan yang diharapkan sama tujuannya itu menurut kami udah benar. Terus buat rencana kegiatannya tuh di jenis kegiatannya dia mau tulisnya diskusi kelompok bukannya kayak pengayaan atau remedial, jadinya kayak membuat kita bingung. Nah, terus kan habis itu jenis kegiatannya latihan soal, tapi media yang dipakainya itu malah ceramah, jadinya nggak make sense aja. Maksud saya tuh kayak dia lagi ngerjain soal terus dosen ekonominya ceramah kayak jadinya ceramah kayak repot banget. Kabar aja habis ini dia berceramah gitu kan. Terus habis itu waktunya kan bisa dia tuh kayak setelah pembelajaran kalau selesai, tapi kan itu ada apa sih mata pelajaran ekonomi tapi itu nggak dipakai. Ini kan dia kan tulisnya setelah pembelajaran sekolah selesai, tapi kan kita ada materi apa sih namanya, ada jam buat materi ekonomi tapi itu kayak nggak dipakai gitu sampai tulis. Paham gak ya? Terus habis itu untuk evaluasinya kan latihan soal didirikan 5 soal dan nilainya 20 kan maksimalnya, tapi indikatornya itu nggak ditulis apa aja ya. Silakan atau udah. Saya ingin mengumumkan tentang yang bagian pertama kan sebelum mengajukan soal remedial itu kan itu kita ngejelasin dulu tentang materinya. Nah itu yang bagian yang pakai metode ceramahnya, baru mengerjakan soal seperti itu. Lalu untuk yang bagian Jadwal nanti apa? ya jadwal itu maksudnya jadwalnya itu kan sebelum sekolah kita udah seperti biasa kayak gitu. Kita kan kerja ekonomi gimana? Nah, yang ulang ini remedial atau pengayaan? Soalnya di sini studi kasus yang kedua ya, itu guru nggak mendapatkan jam tambahan atau tidak lanjutkan, Itu dilakukan di luar jam pelajaran ekonominya itu. Dan dia melakukan selama tidak lanjutnya di jam berapa? Setelah sekolah. Setelah dijelasin nggak? Enggak. Di luar Oh iya, di luar saja. di bawah tabel mas. oh di bawah tabelnya dijelasin. Ada notnya. Oh langsung ya mana? Oke ya. Oke, sudah karena waktunya sudah habis karena kelasnya lebih pakai. Ya. Oke ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga ya, semoga dengan materi ini kamu nanti bisa mengerjakan ujiannya ya. Karena ada satu teori ya. Kayaknya teorinya tentang program tidak langsung. Ya, itu saja ya. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.